Bismillah walhamdulillah ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan bil lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan dan saya hormati pengasuh Ponpes Al-Amanah Bapak Kiai Haji Nur Khalis Misbah beserta Bu Nyai, para muallim, muallimat, dan yang berbahagia santriwan dan santri putri yang wisuda malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam pelindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Para santri baik laki maupun perempuan, saya biasanya kalau berbicara enggak lama-lama, tapi mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya pribadi. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Jenengan yang ada di sini insya Allah ditakdir menjadi orang baik, karena hadis Rasul itu tadi. Allah kalau kepengen hambanya itu baik, pasti Allah akan pahamkan hambanya tersebut ilmu agama. Makanya saya yakin jenengan yang ada di sini insya Allah ditakdir menjadi orang baik. Yang nomor dua, ada satu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapa saja yang jalan tujuannya cari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Yang jadi bahasan itu kalimat ilman. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Itu katanya ulama itu. Yang dimaksud ilmu adalah ilmu syariat dan ilmu alat untuk memahami syariat. Makanya mudah-mudahan barokahnya hadis ini kita semua nanti dikumpulkan oleh Allah di surga bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalnya dari tadi saya mendengar itu pertanyaannya hubungannya ilmu alat terus. Nah, makanya ilman dalam hadis Rasul katanya ulama ilman syar'iyan aw alatan lahu, ilmu syariat atau ilmu alat untuk memahami ilmu syariat. Para santri yang berbahagia, yang paling penting itu adalah yang ketiga. Apa itu yang ketiga?
Mungkin jenengan nanti kalau keluar dari pondok pesantren, ada mungkin yang jadi apa, jadi apa, jadi apa. Tapi yang sangat-sangat disayangkan ketika sudah jadi apa-apa, lupa dengan gurunya. Kalau sudah jadi apa-apa lupa dengan gurunya. Gurunya sudah enggak diingat. Kalau dulu kita di pesantren, kita diajarkan. Mungkin guru-guru seluruhnya yang ada di sini ketika ada di pesantren masing-masing selalu diajarkan bagaimana kita selalu mengingat guru kita. Mengingat guru itu bukan hanya dengan datang bawa amplop salaman sudah, bukan. Mengingat guru itu bukan itu. Kalau saya pribadi menilai kalau yang seperti itu bisa-bisa membeli gurunya. Ingat guru itu dawuh-dawuhnya gurunya yang dulu ketika ada di pesantren diamalkan. Ingat guru itu setiap habis sholat kita mendoakan guru kita. Kita mendoakan guru kita. Ini kita diajarkan oleh ulama-ulama dulu, itu sudah diajarkan. Al-Imam Ahmad bin Hambal itu sudah dikenal. Imam Ahmad bin Hambal itu muridnya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Selalu setelah beliau selesai sholat, Allahumma firli dunubi wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Itu Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya adik-adik yang saya cintai, nanti bukan hanya di pondok tok, ketika jenengan sudah pulang, itu jangan lupa setelah habis sholat minimal jenengan Fatihah buat kiai jenengan. Jenengan Fatihah buat kiai jenengan. Itu menunjukkan bahwa jenengan itu benar-benar cinta dan tidak lupa kepada guru-gurunya. Saya pribadi di rumah saya ada mungkin tempat kecil-kecilan. Bentuk ingatnya saya kepada guru saya. Seluruh kitab-kitab yang ditulis oleh guru saya itu semuanya saya baca di rumah saya. Seluruh zikir-zikir yang dibaca oleh guru saya semuanya dibaca oleh murid-murid saya termasuk saya. Jadi jangan ingat, kecintaan kepada guru itu bukan hanya dengan amplop tok, bukan. Doa tiap habis sholat untuk gurunya, minimal Fatihah. Mungkin adik-adik baik santri laki maupun perempuan ketika ada di pondok itu kadang-kadang lupa baca Fatihah untuk kiai, itu lupa. Dan ini saya harap apalagi pesantren dilestarikan, mendoakan guru jenengan di sini ya Kiai Haji Nur Khalis Misbah. Mudah-mudahan barokahnya jenengan itu selalu mendoakan guru jenengan, insya Allah kehidupan jenengan ke depan barokah dan sukses. Amin Allahumma amin. Ada bonus yang keempat. Akhlak dan sholat.
Ya, mudah-mudahan adik-adik yang ada di sini termasuk anak-anak yang berakhlak baik dan selalu mengerjakan sholat, tidak meninggalkan sholat. Anak pondok itu biasanya lebih banyak dalilnya daripada orang yang ada di sekitar pondok untuk meninggalkan sholat. Harus diingat adik-adik, akhlak sholat, ilmu yang jenengan pelajari yang ada di dalam kutubut turas itu seperti nahwu, seperti sorok, dan yang dipelajari di pondok ini bahasa Arab, itu adalah ilmu untuk memahami ilmu syariat. Ketika jenengan sudah paham ilmu syariat, diamalkan. Kalau jenengan gak ngamalkan, bahaya. Termasuk syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat. Itu syariat Rasulullah, termasuk sholat. Termasuk yang menjadi daya tarik masyarakat Mekah pada waktu itu kepada Habibuna Muhammad SAW, akhlak beliau. Akhlak beliau. Mungkin kalau jenengan dakwah di tengah masyarakat Sidoarjo, di tengah masyarakat Surabaya, masyarakatnya insya Allah manut-manut. Tapi Rasulullah berdakwah di tengah masyarakat yang sedikit cengkal-cengkal. Bukan sedikit, cengkalnya kebangetan. Tapi dengan akhlak beliau, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah diterima oleh penduduk Mekah. Makanya adik-adik, akhlak dijaga. Bukan hanya di pesantren saja. Jangan mungkin kalau ada gurunya, ada Pak Yai, ada Bunyai, ada Gusnya berdiri, ada Kiai cium tangan. Di rumah juga begitu. Ketika ada orang yang lebih tua, ketika ada seorang ustadz, ketika ada seorang kiai, jangan hormati, jangan cium tangannya. Itu akhlak. Sholat jangan sampai ditinggalkan sama sekali. Jenengan di sini mungkin karena kewajiban jenengan sholat jamaah di masjid, jenengan di masjid. Tapi kalau jenengan sudah pulang, nanti sholat itu bisa ditinggalkan. Loh Habib kok ngerti? Kok ngerti? Saya mondok itu dek, itu lebih dari 15 tahun. Saya mondoknya saja lebih dari 15 tahun. Jadi ngerti. Di rumah itu banyak anak-anak yang nyantri. Puasa saja bisa ditinggalkan. Sholat, apalagi kalau subuh yang bangunnya sulit, itu di pondok, apalagi di rumah. Apalagi di rumah. Jangan sampai sholat itu ditinggalkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi orang. Ya Rasulullah, saya ini mau masuk Islam. Terus, tapi saya punya syarat ya Rasulullah. Apa syaratnya? Saya mau libur sholat. Saya mau masuk Islam ya Rasulullah, tapi saya nggak mau sholat. Gimana ya Rasulullah? Soalnya sholat ini capek. Enaknya tidur, azan, sholat subuh. Enak tidur ini. Siang-siang panas-panas, capek habis kerja, azan, sholat zuhur. Enak-enaknya istirahat siang, azan sholat asar. Bagus-bagusnya film, azan maghrib.
Lagi rame-ramenya sinetron Isya. Saya kepingin libur sholat ya Rasulullah. Pokoknya saya mau Islam tapi saya nggak mau sholat. Apa jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam? La khaira fi dinin la ruku'a fihi wa la sujud. Bahasa orang sini gak paten, gak Islam-Islaman gak paten. Sampai gak usah masuk Islam gak apa-apa. Sampean gak mau masuk Islam gak apa-apa. Gak butuh Islamnya sampean saya. Di satu waktu ada orang lagi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sholat loh Pak Ustadz. Makanya santri itu bukan hanya diajari supaya bisa, bukan. Tapi diajari bagaimana dia membiasakan diri dengan apa yang dipelajari di dalam kitab-kitab itu. Satu waktu dalam cerita ini ada orang lagi datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasul, saya mau masuk Islam. Ya terus, tapi Rasul, saya ini kalau setiap Sabtu malam Minggu saya pasti ngapel. Dan ngapel itu bukan hanya goncengan toh Rasul. Ya sampai booking hotel dan lain sebagainya. Gimana wahai Rasul? Pokoknya saya mau masuk Islam tapi saya tidak bisa meninggalkan perbuatan zina. Intinya begitu. Akhirnya sama Rasul dipanggil, sini, mendekat kamu, mendekat. Apa katanya Rasul? Kamu benar mau masuk Islam? Benar ya Rasulullah. Terus kamu tidak bisa meninggalkan zina. Iya saya nggak bisa karena saya sudah kebiasaan kalau Sabtu pasti berzina. Akhirnya sama Rasul disuruh deket lagi sini, deket sini. Saya tanya kamu, gimana kalau yang dizina itu ibumu? Wah saya bunuh itu orang wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul tanya lagi, gimana kalau yang dizina itu kakak perempuanmu? Oh, saya potong telinganya wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, makanya jangan zina. Akhirnya sama Rasulullah, beliau meletakkan tangannya di atas dadanya orang tersebut. Beliau letakkan tangannya di dada orang tersebut, gak sampai hitungan 1 menit keinginannya untuk berzina itu hilang. Barokah tangannya Rasulullah ditaruh di dadanya. Makanya ini saya ijazahkan, saya kasih amalan jenengan. Kalau ada anak baru lahir atau anak masih umur berapa, andai kata para ustadz ini diminta untuk mendoakan, sampean pegang ubun-ubunnya, bacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Apa keutamaannya? Keutamaannya insya Allah anak yang baru lahir atau anak yang masih kecil yang kepalanya dilus-lus dibacakan inna anzalnahu fi lailatul qadr, insya Allah sampai mati dia tidak akan melakukan perbuatan zina. Itu amalan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapapun bisa itu. Jangan punya anak masih kecil, dilus-lus kepalanya inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adra, insyaallah. Barokahnya dibacakan inna anzalna, anak jenengan insyaallah enggak bakal melakukan zina sampai mati. Ada satu cerita lagi. Masalah sholat ini buat adik-adik ini ya. Biar nanti kedepannya mulai malam ini dan seterusnya termasuk ahli sholat. Ahli sholat yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Wes cukup kalau sekarang gak meninggalkan sholat 5 waktu sudah alhamdulillah.
Sudah alhamdulillah. Sahabat Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala. Sahabat Umar itu meninggalnya kan dibunuh. Waktu itu kalau nggak salah sholat subuh. Yang bunuh Abu Lu'lu'ah, ditikam beliau dari belakang. Setelah beliau ditikam dari belakang, itu kan geblak, jatuh, diangkat oleh sahabat-sahabat yang lain, yang pada waktu itu menggantikan imam, menjadi imam sholat sebagai gantinya Sayyidina Umar, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Waktu subuh belum habis, Sayyidina Umar sudah dibawa ke rumahnya. Tapi ada beberapa sahabat yang mengingatkan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, jenengan belum sholat subuh. Padahal waktu itu Sayyidina Umar posisi ditusuk, darah ngalir. Kalau jenengan mungkin yang habis jaga malam dibanguni subuh-subuh, kamu nggak tahu apa? Saya semalam itu melehan begadang, habis jaga malam. Jaga malam di pondok bagus, tapi kalau sampai ninggalkan sholat nggak bagus. Ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, ya Khalifah Rasulullah SAW, wahai Sayyidina Umar, jenengan belum sholat subuh, bercucuran darah mengalir deras. Marah-marah Sayyidina Umar? Gak marah-marah. Gak marah-marah. Malah beliau Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, la khaira fi dinin la ruku'a fihi wala sujud. Tidak ada kebaikan di dalam agama yang tidak ada rukuk sujudnya. Akhirnya Sayyidina Umar bangun sholat subuh. Padahal dalam keadaan mengeluarkan darah yang deras. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Makanya adik-adik, saya pesankan, akhlak dijaga, sholat jangan ditinggalkan. Satu pertanyaan terakhir ini, kalau ada orang mengatakan begini, Beb, wis kamu ikut saya saja, gak perlu sholat, kamu gak perlu sholat, saya yang menjamin masuk surga itu, tenang aja. Dan sekarang itu di daerah-daerah banyak yang seperti itu. Gak perlu sholat, bayar 2 juta, jaminan masuk surga. Gak pakai sholat, bayar 10 juta, itu surganya bisa surga Firdaus itu. Kalau jenengan nemu orang-orang yang seperti itu, gak usah ikut-ikutan. Kalau orang yang seperti itu memang orang-orang yang di sekitarnya mengatakan dia itu wali, gak usah dipercaya. Yang namanya walinya Allah ya sholat. Kan ada wali-wali yang majedup, yaitu urusan lain itu. Loh kok bisa walinya Allah itu pasti sholat? Rasulullah pimpinannya para wali sholat. Makanya wis gak usah wali-walian, gak usah. Rasulullah pimpinannya para nabi, pimpinannya para orang-orang soleh, Sayyidul Auliya, sholat Rasulullah. Bahkan ya Allah, Rasulullah itu kalau sholat kakinya sampai bengkak-bengkak. Sampai bengkak-bengkak Rasulullah SAW karena lamanya beliau berdiri. Jadi yang diikuti adalah mungkin wali yang mirip dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin
Ini yang bisa saya sampaikan. Saya doakan mudah-mudahan ilmu yang adik-adik pelajari adalah ilmu yang manfaat dan barokah, ya. Ilmunya manfaat dan barokah. Mudah-mudahan apa yang dipelajari di dalam kitab-kitab itu bisa diamalkan. Intinya itu diamalkan. Semua ini adalah pengantar. Intinya diamalkan. Kalau tidak diamalkan, bahaya. Bahaya kalau tidak diamalkan. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Kalau ada orang tahu tapi enggak mau ngamal, hati-hati. Sebelum orang-orang penyembah berhala itu disiksa, dia yang disiksa duluan. Sekian dari saya, mudah-mudahan jadi keterangan manfaat barokah. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.